Hari ini kita akan memulai pembahasan soal KMB dan tidak hanya soal KMB, mungkin ini bagian pertama karena banyak yang harus kita pelajari. Ada bold atau yang dicetak tebal itu memudahkan kita belajar saat ini. Di ujian nggak ada tuh yang kayak gini. Di ujian nggak ada yang seperti ini. Jadi ada yang diwarna hitamkan itu tidak ada. Di ujian tidak ada. Maka ini karena kita belajar, maka saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa untuk belajar melakukan analisis itu adalah cukup melihat kata kunci. Kata kunci yang harus Anda lihat. Ingat, saya akan menuliskan kata kunci yang pertama, ataupun Anda silahkan tulis yang belum mengambil alat tulisnya, silakan Anda ngambil alat tulis bahwa kunci yang pertama adalah bahwa ide kalimat, mohon maaf saya pakai tulisan merah supaya kelihatan saja. Ide kalimat itu ada di awal paragraf. Nah, saya akan jelaskan mengapa saya mengatakan bahwa ide kalimat ini ada di awal paragraf. Perhatikan di sini. Seorang laki-laki didiagnosa hemotoraks sehingga dipasang water seal drainase. Bahwa di sini dijelaskan ada pemasangan, jadi idenya adalah pemasangan water seal. Ya, idenya adalah pemasangan WSD. Ya, idenya adalah pemasangan WSD. Kemudian catatan observasi menunjukkan produksi cairan tertampung pada botol semakin berkurang setiap harinya. Jadi, nah ini gini, kalimat itu dibagi menjadi 3 kalimat. Atau saya coba tulis gambar dulu. Nah, sebuah paragraf itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama biasanya tentang ide kalimat, ini ide kalimat. Terus yang kedua biasa menjelaskan data-datanya, ya, menjelaskan datanya itu secara umum seperti itu. Tetapi biasanya, ya, tuh. Tapi biasanya ide kalimat itu seperti ini. Ada awal, tengah, dan akhir. Ya, itu awalan, tengah, dan akhir. Kemudian kita perhatikan di sini. Saya tidak langsung ke jawaban karena jawabannya mudah banget, gitu ya. Catatan observasi menunjukkan, nah ini di sini biasanya kata kedua, saya hapus dulu lah. Kata kedua atau baris kedua atau setelah ide kalimat biasanya menunjukkan data utama. Data utama biasanya menunjukkan data utama. Berarti data utamanya adalah cairan tertampung dalam botol semakin hari berkurang. Kuncinya di sana. Di hari kelima, pasien mengeluh sesak frekuensi napas 34 kali per menit dengan 50 cc cairan tertampung dalam botol. Apa evaluasi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Nah, di sini kita bisa melihat yang ditanyakan adalah evaluasi. Nah, saya sebelum menanyakan kepada Anda, saya akan menentukan atau menunjukkan bagaimana cara membaca soal supaya tidak bolak-balik. Masalah yang sering ditemui adalah teman-teman kita adalah membaca bolak-balik, terlalu sering membaca sehingga waktunya tidak cukup. Nah ini, baca dulu pertanyaannya, kemudian baca kasus, ya, baca kasus ini, ya, kemudian baru Anda memilih jawaban. Jadi itu ada 3 langkah. Kenapa tidak dari membaca kasus dulu? Teman-teman, kita dalam menjawab, kalau membaca kasus dulu, kita tidak akan tahu apa yang harus kita cari. Artinya, setelah kita sudah membaca dari mulai seorang sampai dengan botol, kemudian pas dilihat ternyata yang harus kita cari adalah evaluasi, maka kita akan membaca ulang si vignette ini atau si kasus ini. Sehingga ada 2 kali Anda membaca, sehingga Anda tidak efektif untuk waktu. Oke, di sini dijelaskan bahwa semakin kurang. Artinya, ini ada idenya adalah botolnya yang semakin kurang untuk cairannya. Artinya berarti yang kita lakukan adalah
Nah, tadi ada yang sudah menjawab nih. Kita lihat jawabannya apakah betul jawaban teman-teman. Silakan Anda tulis jawaban di kotak atau di catatan. Chat. Kita akan lihat jawabannya apa benar. Nah, apakah jawabannya benar? Nah, mantap, mantap, mantap. Kita lihat jawaban Anda benar. Yang benar, jawabannya adalah D. Apa yang kenapa D? Ujung selang yang berubah posisi atau tidak terendam cairan dapat menyebabkan keluhan sesak. Ya. Itu rasionalnya ya. Rasionalnya bahwa ujung selang yang tidak terendam cairan akan menyebabkan sesak. Kenapa kira-kira? Karena kalau itu udara itu bisa masuk lagi. Kan seal itu kalau Anda suka ke bengkel itu ada oli seal, seal itu penghalang. Yang di sini adalah yang menjadi sealnya adalah cairan. Jadi kalau ada cairan masuk ke dalam rongga dada, maka akan menyebabkan pasien menjadi lebih sesak karena bisa jadi si paru-parunya mengalami atelektasis atau mengecil. Jadi jawabannya D. Nomor kedua. Sudah, nomor kedua. Nah, soal nomor kedua. Kita lihat. Yang dicari tadi, ingat, kita menjawab atau membaca soal dari mulai pertanyaannya. Pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama. Ini adalah contoh bagaimana kita membedakan pola napas, bersihan jalan napas. Di sini soalnya kita jelaskan satu persatu. Bahwa pertanyaannya yang pertama adalah apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut. Kemudian kita baca urutannya adalah kemudian masuk ke kasus, baru setelah kasus kita menentukan jawaban. Nah, kita lihat sekarang. Seorang perempuan berusia 35 tahun mengaku sering mengalami sesak napas saat terpapar debu atau tidak jika terlalu lelah dan cemas. Hasil pengajian didapatkan data pernapasan cuping hidung, suara paru-paru, batuk tidak produktif, kemudian frekuensi napas 32 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit dengan suhu 37,7 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Ingat, teman-teman, kata kunci kembali kepada kata kunci ada di sini yang menjadi kata kunci di sini ada cuping hidung. Oh ya, dari atas dulu ya. Sesak napas, idenya sesak napas kalau terpapar debu dan cepat lelah, itu idenya. Kemudian pengkajian ada cuping hidung. Cuping hidung biasanya pola napas menunjukkan pola napas. Tapi di sini ada suara palu ronhe. Kata ronhe itu menunjukkan adanya gangguan di bersihan jalan napas. Kalau pola napas itu breathing, tetapi kalau bersihan itu adalah airway. Antara breathing dan airway, maka yang paling penting adalah itu jalan napas. Maka jawaban Anda apa? Jawaban Anda, oh semua ini jalan napas ya. Oke, kita lihat apakah betul jawaban Anda jalan napas. Kita lihat, oh ya, ternyata jawaban Anda benar ya. Jawaban Anda benar. Oke, kenapa? Karena tanda jalan napas tidak bersih, ronhi itu cuping hidung, ronhi frekuensi napas 32. Itu penjelasan saja. Sekarang nomor ketiga. Nah, di sini ada saturasi juga. Silakan nomor ketiga. Waktunya 20 detik. Oke, ternyata ada yang sudah menjawab. Baru satu orang yang sudah menjawab, yang lainnya, dua orang, yang sudah 3 orang. Kita mulai dari membaca, ya. Puji, Lestari, raise hand, itu ada apa? Kalian boleh dibuka mic-nya untuk Puji. Kalau mau bertanya, silakan.
Maaf Bapak, kepencet Pak. Oke, siap, nggak masalah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada 10 orang yang sudah menjawab. Kita baca dulu. Setiap soal kita baca dulu dari pertanyaannya. Pertanyaannya di sini, apa rencana tindakan utama pada kasus tersebut? Ingat teman-teman, untuk menentukan tindakan utama, maka Anda harus mencari masalah utama dulu. Yang harus dicari adalah masalah utama dulu. Maka kita akan lihat masalahnya di mana nih. Ini sudah ada nih. Saya bilang kata kunci. Ingat kata kunci? Ide kalimatnya adalah keluhan, sesak, dan batuk. Sesak dan batuk itu sudah ide kalimatnya itu di sana. Berarti sudah ya pembuat soal itu ingin membuat soal itu ide dan sesak dan batuk saja. Nah, kemudian frekuensinya 33, ada retraksi selai iga dada, retraksi dinding dada, ditemukan ronhi di seluruh area paru. Ronhi di seluruh area paru. Ya. Kemudian saturasi oksigennya 90% dan tes putum BTA itu hasilnya positif. Nah, di sini adalah bagaimana Anda mengkaji atau memahami soal. Nah, ini ada saturasi, ada, coba saya lihat jawaban Anda apa. Ada A. Aduh, ditulis coba misalkan soal 3A, soal 3B gitu ya. Jadi saya bisa menjawab ini jawabnya untuk soal yang mana, karena ada yang A, ada yang C. Tindakan utama, perencanaan tindakan utama. Nih yang menarik nih, yang menarik. Oke, kita lihat jawabannya, apakah jawaban Anda benar atau bagaimana. Nanti saya akan jelaskan. Nah, jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Nah, teknik batuk produktif dapat membersihkan sekresi jalan nafas. Jawabannya C. Saya akan kembalikan pada soal. Saya bilang tadi adalah ini rencana tindakan utama. Rencana masalah keperawatannya apa? Kemudian ya. Oke, memang saturasinya 90 itu memang tidak terlalu bagus gitu ya. Saturasinya tidak bagus karena harusnya sih memang kalau 33 itu memang harus diberikan oksigen. Tapi di sini pertanyaan masalahnya bahwa utamakan tindakan keperawatan. Utamakan tindakan keperawatan. Itu yang menjadi kunci oleh kita, ya, kunci oleh kita. Kita lihat dengan C apa masalahnya, ya, dengan C ada masalahnya. Kita lihat di sini, perhatikan di sini. Di sini ada ronhi di area paru, artinya ada tidak bersih. Kemudian batuk, ya, ada batuk. Artinya berarti kita harus mengeluarkan sputumnya, ya. Sebenarnya oke, kita tidak, makanya saya bilang tadi, saya bilang tadi, ini kayaknya ada kesalahan nih, Saya coba analisis ulang ya. Ini pastinya 90 ya, 90 nih. Saya ulangi ya untuk nomor 3 nih. Ada kekacauan. Ada kekacauan nih. Karena saya juga balik lagi. Kenapa saya balik lagi? Karena saya tidak yakin dengan jawaban, kunci jawaban yang diberikan. Oke, saya ulas lagi ya, Jadi, pasien sudah berada, saya tidak melihatnya nafas cepatnya, tapi yang saya lihat ini, kalau ada laboratorium, mana sih saya mau ini? Kalau ada laboratorium, maka itu digunakan. Di sini saturasinya sudah menunjukkan ke arah ini gawat. Pasiennya tidak stabil. Saturasi oksigen 90%. 90%. Padahal kita ingin saturasi itu lebih besar 94. Itu normal. Lebih besar dari 94 itu normalnya. Artinya di sini ada gaps antara pemberian antara kekurangan oksigen di tubuhnya. Saya pindahin. Kekurangan oksigen. Maka saya balik lagi tadi. Oh, jawabannya C ya. Oke, saya balik lagi. Oke, supaya meluruskan begini. Ini betul ada ronhi di sini.
ini betul ada ronhi di sini. Betul bahwa menunjukkan adanya bersihan jalan napas yang terganggu dan pernapasannya itu 33. Nah, kalau pertanyaannya adalah tindakan keperawatan utama, maka pemberiannya adalah pemberian posisi polar. Kalau pertanyaannya itu ya. Nah, karena kalau di sini adalah rencana tindakan utama. Karena di sini sudah ada kegawat daruratan 90%, kurang dari 94%, maka ini yang harus kita tangani terlebih dahulu. Karena kita prinsipnya adalah airway, breathing, circulation. Ya, airway, breathing, circulation. Ini tidak lagi kita tidak lagi menggunakan, kalau tadi menggunakannya KDM, maka saya kembali lagi, saya luruskan ulang, karena di sini ada kegawat daruratan, maka yang paling penting adalah pemberian kolaborasi, pemberian oksigen. Karena dia saturasinya. Ya, dia saturasinya. Jadi kalau pertanyaannya tadi dari Anita, apakah untuk pasien produktif? Sebenarnya tergantung dari kondisinya. Tapi biasanya batu produktif tidak diberikan pada pasien-pasien dengan yang sedang sesak napas. Kenapa? Karena ada jeda. Ada jeda, narik napas 3-4 detik, ditahan 3 detik, kemudian dikeluarkan juga 4 detik, dan itu akan menyiksa pasien dengan napas cepat. Makanya adalah jawabannya, saya ralat jawabannya, walaupun ini dari buku sebenarnya. Jawabannya adalah kolaborasi pemberian oksigen. Sampai di sini clear, teman-teman? Sampai di sini clear? Nah, sampai di sini clear? Jelas sampai di sini? Oke ya, berarti ada. Oke, saya berikan contoh mana posisi. Nah, saya bilang tadi, saya jelaskan ulang untuk kasus nomor ini nih. Ini menarik nih soalnya. Saya coba. Kalau misalnya tindakannya di sini, misalnya saturasinya masih 95. Kemudian oke. Kalau pertanyaannya tadi, bagaimana kalau tindakan? Pertanyaannya. Atur posisi contohnya. Kalau pertanyaannya di sini menjelaskan tindakan keperawatan utama, artinya tindakan keperawatan utama itu yang independen, yang berdiri sendiri. Ya, yang berdiri sendiri tentunya adalah pengaturan posisi semipolar. Ya, itu pengaturan posisi semipolar. Jadi kalau misalnya nanti kan tindakan itu ada beberapa tindakan yang mandiri, yang benar tadi, kemudian ada yang kolaborasi, yang interdependensi juga tindakan. Tetapi kalau ditulisnya apakah rencana tindakan keperawatan utama, kalau ada tulisan keperawatannya, nah itu. Jadi pentingnya kenapa Anda harus membaca dulu, pentingnya kenapa harus Anda membaca dulu pertanyaannya dulu dibanding membaca kasus. Clear ya, nomor 3 sudah saya review, sudah saya kembalikan ataupun seharusnya. Nah, kita nomor 4 sekarang. Nomor 4. Silakan dijawab nomor 4. Pertanyaannya adalah apa intervensi perawatan utama? Ini adalah perawatan utama nih yang ditanyakannya pada kasus tersebut. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan pucat setelah buang air besar. Hasil pengajian, pasien tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter karena merasa sesak napas dan pusing. Riwayat hipertensi sejak 5 tahun. Semua keluhan hilang setelah beristirahat selama 30 menit dengan tekanan darah 110/70 mm/Hg. Apakah rencana intervensi keperawatannya? Nomor 4, teman-teman bilang D. Yang pertama, kalau ditanya tentang intervensi utama, maka Anda harus menemukan masalah utamanya dulu. Masalah utamanya apa? Masalah utama biasanya masuk di awal paragraf. Ya, di awal paragraf. Pasiennya keluhan sesak.
dan pucat setelah buang air besar. Jadi pasiennya pucat, keluhan sesak dan pucat. Nah, hasil pengajian pasien tidak mampu berjalan. Oh, ini pasien ini kalau di sini belajar latihannya karena saya sudah tandain gitu ya. Kata kunci kan kuncinya. Tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter. Ya. Artinya apa? Ya, itu pasiennya mengalami gangguan di kalau misalnya gangguannya apa masalahnya? Berarti masalahnya intoleransi aktivitas dong. Intoleransi aktivitas, lihat juga datanya yang paling banyak mengacu pada aktivitas. Istirahat, hilang 30 menit, tidak mau berjalan, dan lain sebagainya. Maka intervensi perawatan utamanya Anda mengacu kepada masalah. Jadi apakah benar jawaban Anda? Jawabannya beda-beda nih, jawabannya beda-beda. Beda-beda jawabannya. Ingat, yang ditanyakan adalah intervensi keperawatan utama. Coba saya lihat. Mari kita buka jawabannya apa. Ternyata saya harus mengklik. Jawabannya adalah D. Ya. Teman-teman coba perhatikan, karena ada yang salah maka saya akan mengembalikan pada soal lagi. Jawaban kita tahu jawabannya adalah D. Ya. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini ada kata kunci yang saya akan tunjukkan pada Anda. Yang pertama, intervensi keperawatan utama. Intervensi keperawatan utama. Loh, malah 10 menit. Perasaan saya bayar tapi ke 10 menit. Oke lah teman-teman, kalau 10 menit nanti hilang, nanti saya akan sambung lagi ya. Bentar. Intervensi keperawatan utamanya, karena namanya keperawatan, ya, keperawatan utama, maka kita akan melihat dari kasus terkait dengan keperawatan utama. Nah, masalahnya apa? Masalahnya. Yang pertama, masalahnya apa? Masalah di kita adalah pembatasan aktivitas. Ini kenapa? Karena di sini tidak mampu berjalan ini aktivitas. Mana? Jadi kuncinya adalah Anda menemukan masalah utamanya dulu, baru kemudian memilih. Oke, kita lanjutkan. Dari nomor 4, mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi. Nomor 4, ternyata lisensi saya habis. Nanti sampai nomor 5 dulu, nanti saya lanjutkan ke nomor 6. Kita silakan. Silakan. Dikerjakan. Masih ada 10 menit. Seorang perempuan, indikator evaluasi. Indikator karena tidak menanyakan masalah, maka Anda harus mencari masalah dulu. Maka kita akan lihat apakah indikator evaluasi pada kasus tersebut. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di hari kedua di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri kepala dan pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90, frekuensi nadi 100 kali per menit, terlihat denyut halus di dada kiri pada area garis tengah clavicula sela iga keempat sesuai frekuensi nadi. Itu namanya apa? ICS, ictus cordis. Ictus cordis. Ya. Berarti itu bergeser apa enggak? Ya, bergeser atau enggak itu masalahnya ya. Apakah bergeser atau enggak? Apakah indikator evaluasi pada kasus tersebut? Coba ada yang bisa menjelaskan masalahnya apa nih pada kasus ini? Masalahnya apa dulu? Kita cari masalahnya apa dulu. Indikator kalau menggunakan apa? Indikatornya. Indikator evaluasi. Terlihat denyut nadi. Itu hipofisis memang kelihatan sih. 2 cm paling gede gitu ya. 2 cm. Oke, kita lihat jawabannya apa. Ternyata B ya. Kenapa B? Oke, kita bahas kenapa B jawabannya. Oke, coba perhatikan di sini teman-teman. Coba perhatikan di sini bahwa di sini kenapa terlihat denyut halus di dada kiri.
Ictus cordis itu di sela iga keempat. Memang benar, sela iga keempat. Artinya kalau misalnya sudah masuk ke lewat sela iga keempat, itu jantung itu sudah membesar. Artinya sudah ada apa tadi, hepatomegali, ya, hepatomegali. Kalau denyut jantungnya di dada kiri sama dengan denyut nadi, artinya tidak ada kompensasi. Artinya tidak ada kompensasi. Ya, tidak ada kompensasi itu artinya misalnya ada pelebaran atau jantungnya mengalami hidrokardiomegali, kardiomegali, membesar jantungnya, ya, membesar jantungnya. Artinya ini berkait dengan tekanan darah, ya, tekanan darah. Ya. Kenapa? Karena tekanan darahnya itu hipertensi, pasiennya hipertensi. Artinya tekanan itu meningkat. Dan darah nadinya masih dalam batas normal. Dan tidak ada perpindahan ictus cordis. Tidak ada perpindahan. Karena masih di garis clavicula. Itu yang jadi masalah. Sehingga tidak ada tekanan. Kalau tekanannya normal, itu tidak akan ada kelihatan ictus cordis di sana kalau tekanannya normal. Sementara di sini sudah hipertensi 150, 145 itu sudah masuk hipertensi. Sudah hipertensi. Jadi yang harus jadi masalah adalah tekanan darahnya yang jadi masalah. Clear ya? Clear ya? Ya, benar. Karena tekanan darahnya tinggi. Ictus cordis tidak jadi masalah, tidak ada hipertrofi di sana. Tekanan darahnya aja yang tinggi. Oke. Mudah-mudahan paham. Kita masih ada waktu 4 menit. Kalau diburu-buru, waduh, saya lupa nih. Saya sampai selesainya ini. Selesai ini nanti akan saya berikan lagi, saya buat link baru. Ya. Saya akan buat link baru setelah 5 menit. Nomor 5 masih, nomor 5 sudah, nomor 6 sekarang. Nomor 6. Silakan nomor 6. Sesampainya saja. Nomor 6, tuliskan jawaban Anda apa. Mudah-mudahan kalau ganti pun nanti akan saya share di ini ya, di grup. Nah, akan saya share di grup. Tenang. Ya, yang salah saya nggak ngecek lisensinya sampai habis tanggal berapa. Oke, masih ada 3 menit. Oke, jawaban Anda apa? Yang ditanya intervensi keperawatan pada kasus tersebut, ingat gambaran ST. Elevasi ST menunjukkan pasien mengalami gangguan di oksigenasi di vaskuler. Di vaskuler di mana? Ya jantung lah. Ya. Maka intervensi keperawatan pada kasus tersebut adalah 24 ST. Nah, jawaban Anda apa? Sebelum saya tutup untuk sesi pertama, sebelum nanti dilanjut pada sesi kedua. Jawaban Anda D. Oke, kita cek jawaban Anda apakah D. Clear. Jawaban Anda. Ternyata jawabannya di sini adalah A. Oke, kita lihat. Oke, kenapa jadi A? Kenapa jadi A? Nih, di sini. Nih. Ingat, saya bilang tadi, kata kunci itu selalu di awal paragraf. Seorang laki-laki, benar sih oksigen, tapi di sini tidak ada saturasinya. Seorang laki-laki 40 tahun pada hari kedua dirawat di ruang yang dalam masih mengalami nyeri ketika beristirahat. Itu loh kata kuncinya di sana. Ide kalimatnya. Ketika masih nyeri ketika beristirahat. Ya, itu kata kuncinya. Beristirahat ada dia sudah mengalami nyeri. Ya. Kemudian ini loh yang harus Anda perhatikan. Anda harus jeli. Tadi saya lupa. Yang pertama, apa intervensi keperawatan? Kalau kebutuhan oksigen itu interdependensi. Betul oksigen, butuh oksigen. Tapi yang ditanyakan adalah intervensi keperawatan.
Sampai di sini clear? Sampai di sini clear? Sampai di sini clear ya? Jadi yang Anda lihat dulu pertanyaannya apa? Pertanyaan intervensi aja atau ada keperawatannya? Oke ya. Berarti ini tanda fitnah juga sedikit normal. Berarti dia harus istirahat ya. Jawabannya gitu. Sampai di sini untuk sesi yang pertama. Ya betul, tindakannya adalah tindakan mandiri karena ada intervensi keperawatan. Ada kata kuncinya di sana. Intervensi keperawatan. Kalau misalnya apakah intervensi prioritas atau intervensi utama? Kalau ditanyakan intervensi utama berarti pemberian oksigen. Karena pasiennya itu membutuhkan oksigen, di sini kekurangan oksigen. Ada ST elevasi. Nomor 7 sekarang. Nomor 7. Lihat tujuan perawatan pada kasus tersebut. Kalau tujuan Anda harus ingat ada istilah SMART. SMART. Nah, ada tujuan. Ini kalau Anda menggunakan SDKI atau sejenisnya, Anda pasti paham nih. Sistem diagnosis keperawatan Indonesia dan lain sebagainya. Anda harus baca tuh. Nah, ini laki-laki berusia tujuannya ya, laki-laki tujuan itu mengacu juga kepada masalah. Mengacu kepada masalah. Oh, yang D-nya belum ada ya, belum muncul ya. E-nya. Bentar, saya munculkan yang E. Nah, seorang laki-laki berusia 40 tahun mengeluh nyeri dada seperti tertimpa benda berat. Nyeri dirasa terus-menerus yang menyebar ke leher dan punggung. Dia nyeri dada pertama pada saat aktivitas dan berkurang dengan istirahat. Pasien sudah mendapatkan obat anti aritmia dan anti nyeri serta monitor EKG menunjukkan ada segmen ST. Maka tujuan keperawatannya apa? Tujuan keperawatannya tinggal dada paha atas sama paha bawah. Paha atas, paha bawah. Oke. Nomor 7. Nomor 7. Apa tujuan perawatan pada kasus tersebut? Anda tinggal lihat dari masalahnya. Masalahnya apa kira-kira? Ya. Oke. Apakah benar jawaban Anda? Kita samakan. Jawabannya C rata-rata. Oke, kita lihat. Kita samakan jawabannya. Benar ternyata. Kenapa? Kenapa tidak ada skala tapi masalahnya nyeri? Kita bongkar lagi, ke atas lagi. Yang pertama, coba perhatikan di sini. Dari pengkajian nyeri itu, saya tulis mana? Ini aja deh. Nyeri dirasakan terus-menerus, menyebar. Nyeri menyebar, ini sudah radiasi. PQ, P-nya itu paliatif, berkurang. P di sini. Kemudian ke leher, di mana nyerinya? Di dada, regionnya. Sudah, ini pengkajian nyeri ya. Di dada R-nya. PQ, kualitasnya apa? Terus-menerus, berat. Q, dirasakan berat, seperti tertindak. PQRS-nya. S-nya skalanya tidak ada, tapi juga sudah di RST, time-nya berkurang dengan istirahat. T-nya di sini. Skalanya. Nah, kemudian ingat juga, kalau untuk penanganan pasien dengan T-nya yang tidak ada ya. Kemudian, pasien dengan kasus segmen ST elevasi, artinya kurang oksigen, maka pendekatannya adalah ST elevasi miokard infarct, STEMI, ya, ST elevasi miokard infarct, ya, STEMI kelewat ya, STEMI. Maka di sini pendekatannya adalah Monaco. Nah, apa Monaco itu? Nah, ini morfin, obat anti nyeri sudah diberikan. Oksigen sudah diberikan belum?
Pasien tidak disebutkan memberikan oksigennya. Obat anti aritmia juga diberikan, nitrat. Ya. Kemudian menunjukkan segmen pendekatannya. Tapi yang ditanya adalah tujuan. Ya, tujuan yang ditanyakan adalah tujuan. Tujuan itu tadi Anda sudah bisa menganalisis tujuannya adalah tadi Anda sudah bisa melihat. Tapi kalau kita lihat di sini apa yang harus Anda ketahui dari kasus ini tadi yang saya lihat adalah laboratoriumnya, segmen ST-nya bahwa inilah STEMI itulah Monaco. Kemudian pengkajiannya juga yang tidak ada adalah adalah skalanya. Tapi di sini sudah jelas, sekarang nggak hilang pasti karena sudah diberikan obat-obatan. Ya. Apa? Kalau di sini coba perhatikan. Masalah kita bisa lihat dari banyaknya kata yang disebutkan. 1, 2, 3, 4. Nyeri ada 4 biji tuh yang menyebutkan. Jadi otomatis masalahnya adalah nyeri. Nah, maka jawaban Anda tadi benar. Ya. Ini masalah kita bisa, dari mana masalah? Kalau kita tidak paham masalahnya apa, maka kita hitung data yang paling banyak itu menunjukkan bahwa itulah masalahnya. Oke. Oke, nomor 8 sekarang. Nomor 8, kita masih nyeri ya. Masih nyeri dan nyeri. Nomor 8, silakan. Apakah intervensi keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ingat, intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan. Perempuan 24 tahun datang ke poliklinik mengeluh diare dan sakit perut sejak 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian perut terasa tegang, bising khusus 25 kali per menit. Normal enggak? Nah, ini di P3K biasa ditanyakan. Khusus normal berapa? 5 sampai berapa? Itu kan 5. Kemudian diare 6 sampai 8 kali. Turgor kulit tidak elastis. Ini masalahnya apa? Udah kelihatan ini masalahnya tentang, coba perhatikan di sini. Keluhan utama, 90% keluhan utama itu menunjukkan ke arah masalah utama. Ya. Maka keluhan utamanya adalah di sini. Diare. Oh, ini pasti masalahnya tentang cairan ini. Masalahnya tentang cairan, dan di sini ada turgor kulit, pasiennya mengalami dehidrasi. Intervensi keperawatannya apa? Wah, kita cek. Nomor 8. Jawabannya D. Ini mudah banget. Nah. C ya jawabannya. C, D jawabannya. Mudah banget. Kita ulas. Coba perhatikan di sini. Bising khususnya cuma lumayan mendekati ke tinggi, ya, 25 kali per menit. Turgonya lihat. Di sini ada keluhan utama diare. Loh. Keluhan utama diare. Berarti masalah utamanya ya nggak jauh dari diare. Yang berdekatan dengan diare adalah cairan bermasalah, kurang cairan. Apalagi ditunjang di sini turgor jelek. Jadi masalahnya adalah kurangan cairan, maka tindakannya adalah pemasangan cairan intravena. Oke, kita lanjutkan. Semoga clear nomor 8, nomor 9. Itu ada yang saya kasih warna. Kasih tebal. Nomor 9, apa kriteria hasil untuk masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Pasiennya, coba perhatikan, tifoid. Itu ide kalimatnya. Ide kalimatnya adalah tifoid, bahwa pasien bed rest, sudah jelas. Suhu tubuh meningkat 38,5 derajat sampai 39,5 derajat Celcius. Itu sudah menunjukkan adanya hipertermi. Termi ya. Nah, masalahnya ya emang hipertermi pasiennya. Jadi masalahnya hipertermi berarti kriteria hasilnya suhunya turun saja gitu kan. Nah, ya nomor 9 tidak jadi masalah. Nah, ya nomor 9 D. Oke, nomor 10 kita lihat nomor 10. Nah, saya ingatkan pada Anda di sini kita mendapatkan ada huruf 55 garis miring 555 455 kiri 4 juga 5 di kanan.
Ini kekuatan otot Anda harus paham dari kekuatan otot dari 0 sampai dengan 5. Anda harus paham dan itu biasa keluar ya. Keluar secara mandiri. Pasiennya hanya mampu menahan gerakan ataupun gaya gravitasi tapi tidak bisa menahan dengan sentuhan kecil. Itu menjadi bagian yang harus Anda perhatikan itu. Kekuatan otot itu harus Anda perhatikan. Yang ditanyakan adalah apa implementasi keperawatan pada kasus tersebut? Apakah implementasinya pada kasus tersebut? Silakan Anda jawab. Seorang laki-laki 25 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosa CKR. Nah, cedera kepala ringan. Hasil pengkajian, kesadaran komposmentis, kekuatan otot, ya normal. Semuanya normal, kiri kanan normal, atas bawah normal. Pasien mempertahankan posisi berbaring terlentang selama 3 hari dan mengeluh pusing jika berubah posisi duduk. Berarti pasiennya mengalami postural drainase. Ya, postural drainase. Postural drainase. Postural hipertensi. Hipotensi ya, postural hipotensi. Postural drainase, ngomong nggak benar. Apa implementasi keperawatan pada kasus tersebut? Nah, mengeluh pusing jika berubah posisi. Ya, berarti jawaban Anda apa? Ya, lihat jawaban Anda. Jawabannya semua ada yang B, ada yang C. Ini siapa yang dapat 5 nih? Yang dapat 5. Apa yang dapat 5? Apa yang B atau malah ada yang A? Itu yang A nomor berapa? Latihan ini kuncinya ini sudah saya kasihi, kuncinya sudah kasih. Oke, saya ulas di luar soal ini. Teman-teman, kalau ada pasien dengan CKB, CKR, maka posisinya head up. Ya, posisinya head up. Pergerakan kepala tiba-tiba itu menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang tiba-tiba menyebabkan pasien pusing. Ya. Jawabannya itu clue-nya sudah saya berikan. Jadi jawabannya apa? Jawabannya C lah. Iyalah C. Kenapa? Karena tadi saya bilang perubahan yang tiba-tiba itu menyebabkan tekanan di kepala itu naik tiba-tiba. Maka harus ada kesempatan tubuh untuk beradaptasi dulu dari berbagai macam posisi. Jadi jangan tiba-tiba bangun, gitu. Jangan tiba-tiba bangun, karena itu bisa menurunkan, kalau misalnya dari tidur tiba-tiba bangun itu langsung tekanan di otak itu menjadi kecil sehingga menyebabkan pusing tuh kepala. Perfusi cerebralnya menjadi tidak bagus, artinya oksigennya tidak masuk ke otak, itu tidak cukup. Makanya untuk mengurangi itu kan coba balik lagi, perhatikan. Mengeluh pusing jika berubah posisi duduk. Jadi ayah harus bertahap kalau gitu. Jangan kan udah lama berbaring. Hipotensi ortostatik, tadi salah ngomong. Hipotensi ortostatik ini, jadi harus bertahap, gerakannya bertahap. Jangan langsung tiba-tiba duduk. Kenapa? Berbaring terlentang terus awalnya. Ya, itu jawabannya adalah C. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti Anda subscribe, like, dan share. Silakan untuk di komen, untuk di ini nanti Anda minta materi apa yang harus saya kerjakan. Kalau Anda punya materi tahun kemarin, silakan di-share ke saya, nanti saya buatkan soalnya. Jadi teman-teman yang lihat di YouTube juga jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan saya bisa memberikan materi-materi untuk Anda. Sampai di sini teman-teman. Saya akan tutup untuk materinya. Tapi saya buka, karena masih ada waktu, saya buka pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan ini tidak akan saya share di YouTube. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.